Mari kita mundur ke tahun 1993 di sebuah restoran Dennis yang sederhana. 3 orang insinyur, termasuk Jensen Huang, bermimpi tentang sesuatu yang dianggap remeh saat itu. Grafis komputer 3D. Selama 1 dekade awal, Nvidia hanyalah perusahaan komponen bagi para pemain game. Mereka menciptakan GPU, unit pemroses grafis. Namun, titik balik sesungguhnya terjadi pada tahun ke-2006. Saat dunia sibuk dengan peluncuran iPhone, Nvidia melakukan perjudian yang hampir membuat mereka bangkrut. Mereka merilis CUDA. Jensen Huang menghabiskan miliaran dolar untuk memastikan setiap GPU yang mereka jual bisa digunakan untuk fungsi selain gaming, yaitu riset sains berat. Para investor saat itu marah. Mereka bertanya, kenapa membuang uang untuk fitur yang tidak digunakan orang? Huang tidak menjawab dengan kata-kata. Dia menjawab dengan sejarah. Tanpa perjudian CUDA tahun 2006, tidak akan ada ChatGPT hari ini. Nvidia tidak hanya membuat alat, mereka menciptakan bahasa baru bagi mesin untuk berpikir. Mengapa CPU milik Intel tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Nvidia? Bayangkan sebuah CPU sebagai seorang profesor matematika yang sangat jenius, namun hanya punya 1 otak. Dia bisa menyelesaikan soal kalkulus rumit dengan sangat cepat, satu persatu. Itulah CPU. Namun, AI membutuhkan sesuatu yang berbeda. Melatih AI seperti mengajari jutaan anak kecil secara bersamaan. Nvidia bukan profesor tunggal. Mereka adalah mandor yang memimpin jutaan pekerja kasar. 1 GPU Nvidia memiliki ribuan core kecil yang bekerja serentak. Inilah yang disebut paralel computing. Saat Anda bertanya pada AI, ribuan pekerja di dalam chip Nvidia ini memproses setiap kata secara bersamaan. Kecepatan ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Inilah alasan mengapa Nvidia menjadi satu-satunya pemain yang bisa memasok kebutuhan komputasi masif bagi perusahaan raksasa seperti Microsoft dan Meta. Banyak orang bertanya, kenapa perusahaan besar tidak buat chip sendiri saja? Jawabannya adalah ekosistem. Selama 18 tahun terakhir, setiap ilmuwan komputer di MIT, Stanford, hingga ITB belajar membangun AI menggunakan CUDA milik Nvidia. Ini adalah jebakan intelektual yang jenius. Jika sebuah perusahaan pindah ke chip lain, katakanlah milik AMD atau Intel, mereka harus menulis ulang jutaan baris kode yang sudah mereka bangun selama belasan tahun. Biayanya bukan hanya uang, tapi waktu. Dan di dunia teknologi, kehilangan waktu 6 bulan berarti kematian. Nvidia bukan lagi sekadar penjual perangkat keras. Mereka adalah pemilik sistem operasi dunia kecerdasan buatan. Anda bisa membeli mesin lain, tapi Anda tidak bisa menemukan orang yang bisa mengoperasikannya. Itulah alasan mengapa Nvidia memonopoli hampir 90% pangsa pasar chip AI dunia. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gelap. Politik. Di abad ke-20, kekuasaan sebuah negara diukur dari jumlah hulu ledak nuklir atau cadangan minyak. Di abad ke-21, kekuasaan diukur dari berapa banyak chip H100 yang Anda miliki di dalam data center Anda. Pemerintah Amerika Serikat menyadari hal ini. Itulah sebabnya Nvidia dilarang keras menjual chip tercanggihnya ke Cina. Mengapa? Karena chip ini adalah kunci untuk menciptakan senjata otonom, radar yang tak terlihat, dan pemecah kode enkripsi nasional. Jika China memiliki akses tanpa batas ke Nvidia, supremasi militer Amerika Serikat akan berakhir dalam semalam. Nvidia kini berada di tengah pusaran perang dingin baru. Mereka bukan lagi sekadar perusahaan swasta, mereka adalah aset keamanan nasional Amerika Serikat. 1 kapal kontainer berisi chip Nvidia saat ini lebih berharga daripada 1 batalion tank. Mari kita bayangkan skenario terburuk, pabrik TSMC di Taiwan yang mencetak chip Nvidia hancur karena konflik, atau Nvidia mengalami krisis operasional total. Apa yang terjadi? Lumpuhnya riset global, simulasi perubahan iklim, penemuan obat kanker, hingga pengembangan energi fusi akan berhenti total karena tidak ada mesin yang cukup kuat untuk menghitung datanya. Kematian visi AI. Perusahaan seperti OpenAI akan berhenti berkembang. AI tidak akan menjadi lebih pintar. Dia akan stagnan. Kekacauan ekonomi.
Valuasi pasar saham dunia saat ini sedang digendong oleh ekspektasi AI. Jika Nvidia tumbang, triliunan dolar kekayaan di bursa saham akan menguap, memicu depresi ekonomi global yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dunia telah membuat kesalahan fatal. Kita menaruh seluruh telur peradaban masa depan kita dalam satu keranjang bernama Nvidia. Jika dulu dunia terbelah oleh ideologi kapitalisme versus komunisme, hari ini dunia terbelah oleh siapa yang memiliki akses ke pemrosesan data tercepat. China tidak tinggal diam. Mereka sedang melakukan mobilisasi nasional untuk menghancurkan ketergantungan pada Nvidia. Namun, masalahnya bukan hanya pada desain chip, melainkan pada mesin pembuatnya, ASML, dan ekosistem perangkat lunaknya. Kita sedang melihat lahirnya tirai besi digital. Di satu sisi, ada blok yang dipimpin AES dengan infrastruktur Nvidia. Di sisi lain, China sedang berjuang menciptakan arsitektur mandiri. Dampaknya, masa depan mungkin akan memiliki dua jenis kecerdasan buatan yang berbeda. AI Barat, yang dilatih di atas chip Nvidia dengan nilai-nilai Barat, dan AI Timur, dengan logika dan sensornya sendiri. Nvidia bukan lagi sekadar perusahaan. Mereka adalah garis demarkasi dalam perang supremasi global. Dulu, kedaulatan sebuah negara diukur dari swasembada pangan atau energi. Sekarang, muncul istilah baru, Saffron AI, atau kedaulatan AI. Negara-negara seperti Arab Saudi, UEA, hingga Prancis mulai memborong chip Nvidia bukan untuk perusahaan swasta, melainkan untuk infrastruktur nasional. Mereka sadar bahwa membiarkan data dan kecerdasan bangsa mereka diproses di server milik perusahaan Amerika seperti Microsoft atau Google yang menggunakan chip Nvidia adalah risiko keamanan tingkat tinggi. Negara yang tidak memiliki pabrik kecerdasan sendiri di dalam negerinya akan menjadi negara kelas 2, hanya menjadi konsumen dan objek dari algoritma yang diciptakan oleh pemilik teknologi. Pertanyaannya, di mana posisi Indonesia dalam perlombaan memiliki komputasi nasional ini? Kita harus bicara jujur. Kekuatan yang ditawarkan Nvidia adalah pedang bermata dua. Chip seri Blackwell atau H100 yang terbaru mampu melakukan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan ribuan manusia dalam hitungan detik. Kita sedang membicarakan otomatisasi massal pada tingkat kerah putih akuntan, pengacara, desainer, hingga pembuat kode. Nvidia adalah mesin efisiensi paling brutal dalam sejarah manusia. Perusahaan-perusahaan besar dunia kini sedang menghitung berapa banyak karyawan yang bisa mereka pangkas dengan mengganti gaji bulanan menjadi investasi sekali bayar pada server Nvidia. Tanpa disadari, kemajuan teknologi yang didorong oleh Nvidia mungkin sedang membangun sebuah dunia di mana modal pemilik chip menang telak atas tenaga kerja manusia. Mari kita lihat struktur fisik dari keajaiban ini. Nvidia mendesain chipnya di Amerika, tapi mereka tidak memproduksinya. Hampir seluruh chip tercanggih Nvidia diproduksi oleh TSMC di Taiwan. Ini adalah konsentrasi risiko yang sangat mengerikan jika terjadi ketegangan militer di Selat Taiwan, atau jika terjadi bencana alam di sana, suplai chip dunia akan terhenti seketika. Tidak ada rencana cadangan. Intel atau Samsung butuh waktu bertahan-tahan untuk mencapai level presisi yang sama. Dunia saat ini sedang menaruh seluruh harapan masa depannya pada sebuah pulau kecil yang secara geopolitik adalah tempat paling berbahaya di bumi. Jika Taiwan jatuh, masa depan digital yang kita bicarakan hari ini akan lenyap dalam satu malam. Pada akhirnya, kita harus bertanya, apakah manusia yang mengendalikan AI, ataukah infrastruktur di balik AI yang mengendalikan manusia? Jensen Huang sering mengatakan bahwa software is eating the world, but AI is eating software. Namun kenyataannya, Nvidia lah yang memakan semuanya. Kita telah memasuki era di mana satu perusahaan memiliki pengaruh lebih besar daripada mayoritas pemerintahan di dunia. Mereka menentukan siapa yang boleh menjadi pintar, siapa yang boleh memiliki senjata canggih, dan siapa yang harus tertinggal. Nvidia bukan lagi sekadar cerita tentang sukses bisnis. Ini adalah cerita tentang bagaimana silikon dan listrik telah menjadi hukum tertinggi di abad modern. Kita semua, sadar atau tidak, adalah subjek dari kekaisaran digital.
yang pusatnya berada di dalam kepingan chip kecil. Selama ini kita hanya melihat AI di dalam layar. Namun, NVIDIA sedang mempersiapkan tubuh untuk kecerdasan tersebut. Melalui proyek GR00Ton, NVIDIA tidak hanya membuat chip untuk berpikir, tapi juga chip untuk bergerak. Mereka sedang membangun otak bagi robot humanoid yang akan bekerja di pabrik, gudang, hingga rumah kita. Bayangkan, dunia di mana setiap gerakan tangan robot, setiap langkah kaki mekanis, dikontrol oleh arsitektur NVIDIA. Jika mereka berhasil memonopoli otak robotika dunia, maka NVIDIA secara fisik akan mengendalikan tenaga kerja masa depan. Kita tidak lagi membicarakan tentang software yang otomatis. Kita membicarakan tentang fisik dunia yang digerakkan oleh satu instruksi dari satu perusahaan. Segmen 12, simulasi semesta di Omniverse. Apakah kita hidup di dalamnya? Jensen Huang memiliki obsesi yang disebut Omniverse. Ini bukan sekadar metaverse tempat orang bermain game, melainkan digital twin dari seluruh bumi. NVIDIA sedang membangun simulasi dunia yang sangat akurat secara fisika, di mana pabrik-pabrik besar disimulasikan secara digital sebelum dibangun secara fisik. Namun, mari kita berpikir lebih jauh. Jika komputasi NVIDIA menjadi begitu kuat, sehingga mereka bisa mensimulasikan realitas yang tidak bisa dibedakan dari kenyataan, bukankah mereka memegang kendali atas persepsi kita? Di masa depan, desain kota, arus lalu lintas, hingga perilaku sosial mungkin akan diuji dan dimanipulasi di dalam simulasi NVIDIA sebelum diterapkan pada kita. Kita akan hidup di dalam dunia yang sudah direstui oleh algoritma mereka. Segmen 13. Kematian privasi komputasi. Data adalah bahan bakar baru chip NVIDIA. Tidak bisa bekerja tanpa data. Semakin pintar AI-nya, semakin banyak data yang dimakan. Disinilah letak bahayanya. Saat sebuah negara atau perusahaan memasukkan seluruh data nasional mereka ke dalam superkomputer bertenaga NVIDIA, siapa yang sebenarnya menjamin data itu tidak bocor atau dianalisis oleh pihak ketiga? Kita sedang menyerahkan seluruh rahasia peradaban kita, dari rekam medis, rahasia militer, hingga kebiasaan belanja ke dalam kotak hitam silikon yang kita sendiri tidak sepenuhnya pahami cara kerjanya. NVIDIA telah menciptakan ketergantungan di mana kita harus menyerahkan privasi kita demi mendapatkan kecepatan dan kecerdasan. Segmen 14, krisis energi, sisi gelap, kemajuan teknologi. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk kecerdasan ini. Energi, satu unit server NVIDIA H100 mengonsumsi listrik yang setara dengan konsumsi rumah tangga rata-rata selama berbulan-bulan. Jika seluruh dunia bermigrasi ke AI bertenaga NVIDIA, kebutuhan listrik dunia akan meledak ke level yang tidak terbayangkan. Kita berada dalam paradoks. Kita menggunakan AI untuk mencari solusi perubahan iklim. Namun, mesin yang menjalankan AI tersebut adalah salah satu kontributor terbesar bagi konsumsi energi global. NVIDIA sedang memaksa bumi untuk membakar lebih banyak sumber daya demi menciptakan kecerdasan buatan. Apakah ini kemajuan atau justru percepatan menuju kehancuran ekologis yang dibungkus dengan label teknologi? Segmen 15, penutup final. Akankah naga ini terus terbang? Inilah akhir dari perjalanan kita malam ini. Dari sebuah ruang makan di Dennis, hingga menjadi penguasa absolut tatanan dunia baru. NVIDIA telah membuktikan bahwa di abad 21, compute is power, komputasi adalah kekuasaan. Mereka telah melewati batas sebagai sekadar perusahaan profit. Mereka telah menjadi infrastruktur dasar bagi eksistensi manusia modern. Namun, sejarah selalu mengajarkan kita satu hal: tidak ada imperium yang abadi. Entah itu karena keterbatasan energi, konflik di Selat Taiwan, atau kebangkitan pesaing dari timur. Posisi NVIDIA saat ini adalah posisi yang paling diinginkan, sekaligus paling berbahaya di bumi. Kita hanya bisa menonton, sembari berharap bahwa siapapun yang memegang kendali atas otak dunia ini, mereka tidak lupa apa artinya menjadi